Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurulita Akmalia, NPM G1B1800001 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 5 reguler. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan struktur organisasi kewirausahaan. Untuk itu yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Denny Mudian MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah kewirausahaan. Langsung saja ke materi yang pertama, mengenai konsep dasar organisasi. Struktur organisasi menyajikan beberapa fitur struktural penting, masalah desain lain yang terkait dengan struktur sementara ini tidak begitu jelas atau kurang signifikan. Dua konsep dasar yang ada pada organisasi disusun adalah diferensiasi dan integrasi. Diferensiasi berarti bahwa organisasi terdiri atas banyak unit yang berbeda, yang bekerja pada berbagai jenis tugas dengan menggunakan keterampilan yang berbeda serta metode kerja yang bervariasi. Beberapa konsep yang berkaitan mendasari gagasan diferensiasi struktural sebagai contoh. Diferensiasi diciptakan melalui pembagian kerja dan spesialisasi pekerjaan. Pembagian kerja ini berarti pekerjaan organisasi yang dibagi menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Kalau spesialisasi ini mengacu pada kenyataan bahwa orang atau kelompok yang berbeda sering melakukan bagian tertentu dari tugas yang lebih besar. Banyak sekali tugas yang harus dilaksanakan dalam suatu organisasi, menyebabkan kita memerlukan spesialisasi dan pembagian kebutuhan tenaga kerja. Jika tidak, akan terjadi kompleksitas pekerjaan yang akan terlalu banyak untuk setiap individunya. Selanjutnya ada integrasi. Integrasi berarti bahwa unit-unit yang berbeda disatukan kembali sehingga pekerjaan bisa dikoordinasikan kembali secara bersama-sama. Organisasi selalu membedakan struktur mereka sehingga manajer harus secara bersamaan mempertimbangkan mengenai isu integrasi. Integrasi dan konsep yang terkait dengan koordinasi mengacu pada prosedur yang menghubungkan berbagai bagian dari organisasi untuk mencapai misi organisasi secara keseluruhan. Integrasi ini dicapai melalui mekanisme struktural yang meningkatkan kolaborasi dan koordinasi. Setiap aktivitas pekerjaan yang menghubungkan unit kerja yang berbeda melakukan suatu fungsi integrasi. Karena semakin berbeda perusahaan kita, semakin besar juga keputusan-keputusan penting yang dapat mempengaruhi organisasi itu sendiri, baik proyek maupun ketentuan peraturannya. Biasanya anggota di dalam suatu organisasi ini mencakup beberapa eksekutif yang disebut dengan anggota direksi. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah macam-macam struktur organisasi. Yaitu ada dua ya, struktur vertikal dan struktur horizontal. Untuk memahami isu-isu seperti hubungan, pelaporan, wewenang, tanggung jawab, dan yang lainnya itu kita perlu memulai dengan dimensi vertikal struktur perusahaannya itu. Wewenang dalam organisasi pada tingkatan yang paling mendasar dulu. Fungsinya setiap organisasi itu bergantung pada penggunaan wewenangnya, hak yang sah untuk membuat keputusan dan memberitahukan kepada orang lain mengenai apa yang harus dilakukan. Sebagai contoh misalnya
Atasan memiliki kewenangan memerintah bawahan. Secara tradisional, otoritas berada lebih posisi, bukan pada orangnya. Otoritas pada jabatan formal pada umumnya berkaitan dengan sarana utama dalam menjalankan sebuah organisasi tersebut. Yang selanjutnya adalah struktur horizontal. Sampai saat ini kita udah membahas terutama mengenai aspek apa saja di struktur organisasi vertikal, mengenai masalah kewenangan, rentang kendali, delegasi, dan pentingnya desentralisasi. Ini timbul karena mereka memberi kita gambaran tentang bagaimana para manajer dan karyawan berhubungan satu sama lain pada tingkat yang berbeda. Namun, pemisah pembahasan diferensiasi vertikal dari diferensi horizontal ini sedikit dibuat-buat karena unsur-unsur yang membentuknya bekerja secara bersamaan. Oleh karena itu, sebagai tugas organisasi akan menjadi semakin kompleks. Organisasi mau tidak mau, unit yang lebih harus dibagi-bagi lagi, yaitu organisasi yang terdepartementalisasi menjadi unit yang lebih kecil atau departemen. Salah satu perbedaan utama ini bisa dilihat dalam perbedaan antara departemen lini dan departemen staf. Karena departemen lini ini mereka yang bertanggung jawab atas kegiatan utama perusahaan. Unit lini ini berhubungan langsung dengan barang atau jasa utama organisasi. Mereka melaksanakan beberapa hal seperti menjual barang atau menyediakan layanan kepada pelanggan. Manajer lini biasanya memiliki banyak otoritas dan kekuasaan dalam organisasi. Seperti itu. Oke, materi yang selanjutnya ada macam-macam organisasi. Yang pertama adalah organisasi fungsional. Baik, struktur organisasi fungsional ini merupakan organisasi yang paling umum digunakan oleh suatu organisasi. Pembagian kerja dalam bentuk struktur organisasi fungsional ini dilakukan berdasarkan fungsi manajemennya seperti keuangan, produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia. Karyawan-karyawan yang memiliki keterampilan dan tugas yang sama akan dikelompokkan bersama dalam satu unit kerja. Struktur organisasi ini tepat untuk diterapkan pada organisasi atau perusahaan yang hanya menghasilkan beberapa jenis produk maupun layanan. Struktur organisasi bentuk ini dapat menekan biaya operasional, namun mengalami kesulitan dalam berkomunikasi antar unit kerjanya.
Yang selanjutnya adalah struktur organisasi divisional. Struktur organisasi divisional ini adalah struktur organisasi yang dikelompokkan berdasarkan kesamaan produk, layanan pasar, dan letak geografis. Organisasi bentuk divisional ini biasanya diterapkan di perusahaan yang berskala menengah ke atas. Hal ini dikarenakan biaya operasional yang tinggi jika dibandingkan dengan bentuk organisasi fungsional. Selanjutnya adalah organisasi matriks. Organisasi matriks ini merupakan kombinasi dari struktur organisasi fungsional dan struktur organisasi divisional dengan tujuan untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada kedua bentuk struktur organisasi tersebut. Struktur organisasi matriks ini sering juga disebut dengan struktur organisasi proyek karena karyawan yang berada di unit kerja fungsional juga harus mengerjakan kegiatan atau tugas proyek-proyek organisasi yang ditugaskan kepadanya. Struktur organisasi matriks ini mengakibatkan terjadinya multi komando di mana seorang karyawan diharuskan untuk melapor kepada dua pimpinan, yaitu pimpinan di unit kerja fungsional dan di pimpinan proyek. Struktur organisasi ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang berskala besar atau perusahaan-perusahaan multinasional. Dan yang terakhir adalah organisasi jaringan atau organization network model adalah merupakan model jaringan yang didasarkan pada jaringan kerjasama dari pekerja-pekerja lokal dan jarak jauh yang melaksanakan fungsinya tersebut. Seperti itu. Jadi sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.